Kazuhiko lagi asik banget baca novel sambil nunggu pesanan di restoran keluarga. Mukanya kelihatan puas banget pas minum soda. Suasana damai langsung bubar gara-gara ada cowok dan cewek yang lagi ribut di meja sebelah. Kazuhiko cuma bisa ngelirik canggung ke arah mereka. Ana berdiri sambil gebrak meja dan nunjuk-nunjuk Sosuke dengan emosi yang meluap-luap, bikin seisi restoran langsung nengok. Sosuke akhirnya pergi ninggalin meja, sementara Ana cuma bisa duduk lemes sambil nahan tangis yang udah nggak kebendung lagi. Ana nyedot sodanya kenceng banget sampai bunyi seruput yang ganggu. Terus tiba-tiba dia nyembur minumannya ke arah Kazuhiko, saking kagetnya. Sambil nangis sesegukan, Ana mulai curhat colongan ke Kazuhiko soal janji masa kecilnya sama Sosuke yang sekarang cuma jadi omong kosong. Kentang goreng porsi jumbo datang, dan Ana langsung nyomot makan dengan lahap sambil ngomel-ngomel soal cewek baru yang deketin Sosuke. Ana makin histeris, dia ngepalin tangan dan teriak frustrasi soal cewek susu sapi yang ngerusak hubungannya, bikin Kazuhiko cuma bisa senyum kecut. Besok paginya di sekolah, Kazuhiko dengan santainya minum air langsung dari keran, kayak udah jadi ritual wajib buat dia. Pas masuk kelas, Kazuhiko langsung kaget karena tempat duduknya udah diduduki sama Ana yang lagi ngobrol sama temen-temennya. Karen muncul dan langsung nempel manja ke Sosuke, sementara Ana ngeliatin mereka berdua dengan tatapan cemburu yang jelas banget. Di tangga sekolah, Ana nyegat Kazuhiko buat ngomongin utang duitnya di kafe kemarin, tapi dia malah ngajak ketemuan di tangga darurat pas jam makan siang. Tiba-tiba Konami muncul dengan gaya jalan sempoyongan dan teriak-teriak nggak jelas soal Bizantium di depan mereka berdua. Di tangga darurat, Ana mohon-mohon ke Kazuhiko buat nemenin dia karena dia nggak mau jadi obat nyamuk pas Sosuke dan Karen karaoke. Ana nawarin pembayaran alternatif buat utangnya, bikin Kazuhiko panik dan salah tingkah karena mikir yang iya-iya. Padahal maksudnya cuma bikinin bekal. Besoknya Ana beneran bawa bekal, tapi pas dibuka isinya cuma roti sandwich minimarket yang dipaksa masuk ke kotak bekal. Kazuhiko langsung speechless. Chika ngintip malu-malu dari jendela kelas, nyoba ngajak ngomong Kazuhiko soal klub sastra, tapi suaranya kecil banget. Toto nyeret Kazuhiko ke ruang klub sastra dan mulai ngejelasin aturan klub dengan gaya yang intimidatif tapi santai. Di rumah, Kaju pamerin Kiara band buatannya, yang desainnya agak nyeremin. Terus dia loncat meluk Kazuhiko, saking semangatnya pengen kakaknya punya teman. Balik lagi ke tangga darurat, Ana ngunyah bekal dari Kazuhiko sambil ngomel-ngomel lagi soal nasib percintaannya yang apes. Lemon nyoba ngajak Mitsuki makan bareng, tapi Mitsuki nolak dengan halus dan malah pergi bareng Chihaya, ninggalin Lemon sendirian. Ana ngeliatin kejadian itu dari jauh dan langsung ngecap Chihaya sebagai kucing garong sambil masang muka serius ke Kazuhiko. Ana makan bekal nasi putih padat banget dari Kazuhiko dengan lahap. Kayaknya dia beneran kelaparan atau emang doyan makan aja. Melanjutkan keseharian sekolah yang biasa aja, Kazuhiko lagi jalan santai sambil minum air dari botol plastiknya di bawah pohon, sementara Mitsuki jalan kalem pakai seragam lengkap. Di gudang olahraga yang sumpek, Kazuhiko lagi ngomel sendiri soal piket. Tiba-tiba Lemon masuk dengan langkah tegap, bikin Kazuhiko kaget dan langsung noleh patah-patah. Lemon jalan dikit banget ke arah Kazuhiko sampai jarak muka mereka tipis abis. Kazuhiko langsung panik, mukanya merah padam, mikir bakal ada adegan romantis ala anime. Ternyata Lemon cuma minta tolong soal Mitsuki. Pas Kazuhiko ngasih ide buat datang ke klub sastra bareng, Lemon langsung nepuk punggung Kazuhiko kenceng banget sambil ketawa girang. Pas mau keluar, pintu gudangnya nggak bisa dibuka. Mereka berdua langsung gedor-gedor pintu besi itu sambil teriak minta tolong karena terkunci dari luar. Panas di dalam gudang makin gila. Lemon udah nggak sadar malah ngangkat bajunya minta disemprot bagian depan. Kazuhiko panik setengah mati sambil nyemprotin itu kaleng dengan muka merah. Lemon makin ngawur dan nyoba minum air dari botol semprotan itu. Kazuhiko berusaha nahan tangan Lemon. Akhirnya mereka malah jatuh guling-gulingan di lantai dengan posisi yang super ambigu. Pas banget momennya, pintu kebuka. Konami berdiri di sana ngelihat mereka tindih-tindihan, terus langsung nutup pintu lagi pelan-pelan tanpa ngomong apa-apa.
Sekarang mereka udah di UKS. Konami duduk santai sambil marahin mereka berdua yang lagi duduk lemes di sofa. Nyuruh mereka istirahat aja daripada balik ke kelas. Kazuhiko bangun di ranjang UKS dan ternyata Ana udah ada di sana bawa tas bekal. Konami langsung pamit keluar ruangan sambil kasih kode tangan bentuk hati yang ledek banget. Ana nyiapin omurice buatannya dan nuangin saus putih misterius di atasnya. Dia nyuapin Kazuhiko sesendok gede, maksa dia buat nyobain rasanya. Abis Kazuhiko bilang enak, Ana langsung nyodorin kalkulator di HP-nya. Dia malak Kazuhiko bayar 600 yen buat omurice sisa hotel itu. Kazuhiko cuma bisa pasrah transfer duitnya. Lemon nongol dari balik tirai, salah paham, ngira mereka lagi mesra-mesraan. Ana sama Kazuhiko langsung panik ngejelasin kalau itu cuma transaksi jual beli makanan. Mitsuki tiba-tiba masuk ke UKS nyariin Lemon. Dia nempelin plester pendingin ke pipi Lemon yang langsung blushing parah, mukanya merah banget diperlakuin manis gitu. Momen manis itu hancur pas Chihaya nongol di pintu sambil senyum. Dia ngajak Mitsuki pulang bareng, bikin Lemon langsung kicep dan nyembunyiin rasa kecewanya. Pulang sekolah, mereka mampir ke klub sastra. Shintaro nyambut mereka dengan ramah banget, ngenalin diri sebagai ketua klub sambil senyum lebar. Chika kelihatan ketakutan banget, dia ngumpet di belakang Shintaro megang ujung bajunya. Shintaro malah nepuk-nepuk kepala Chika buat nenangin dia. Di perpustakaan, Koto lagi ngegodain Mitsuki dan Chihaya yang lagi barengan. Lemon, Ana, sama Kazuhiko ngintip dari balik rak buku dengan muka penasaran. Mitsuki dengan tegas bilang kalau dia nggak pacaran sama Chihaya. Lemon yang dengar itu langsung lega banget, matanya berbinar-binar seneng. Mereka lanjut nongkrong di restoran keluarga. Ana pesen makanan banyak banget padahal mau makan malam. Sementara Kazuhiko cuma bisa natap datar ngelihat nafsu makan Ana. Pas mau bayar, Ana buka dompetnya dan kosong melompong. Dia cuma bisa nyengir bego ke arah Kazuhiko, ngasih kode kalau dia lagi bokek parah. Melanjutkan keseharian mereka, Kazuhiko kelihatan lagi minum air langsung dari keran di taman sekolah, terus ngelap mulutnya pakai lengan baju. Tiba-tiba, Chika muncul dari balik tembok keran sambil ngunyah roti, mukanya kelihatan kaget banget pas kepergok sama Kazuhiko di situ. Kazuhiko langsung sadar sesuatu yang ngeri. Dia natap Chika dengan tatapan horor pas sadar kalau cewek itu hobi makan siang di dalam toilet. Di ruang klub, Koto berdiri tegak sambil ngangkat tangan penuh semangat. Dia ngumumin kalau klub sastra bakal ngadain camp pelatihan akhir pekan ini. Suasana jadi horor pas ada tangan pucat keluar dari celah loker. Yumeko pelan-pelan keluar dari sana kayak hantu, bikin Chika ketakutan setengah mati. Yumeko jalan sempoyongan kayak zombie ke arah Kazuhiko, terus tiba-tiba ambruk lemes sambil nyenderin badannya ke cowok itu. Di tangga, Ana mohon-mohon sambil megang kaki Kazuhiko. Dia maksa minta diajak ke camp pelatihan biar bisa kabur dari acara keluarganya. Pas di toko buku, Kazuhiko bilang kalau wajah Chika itu sebenarnya imut. Chika langsung panik, mukanya merah padam, terus dia ngeglitch saking malunya. Tetangga sebelah ngasih sekihan ke Kazuhiko, dikira dia lagi ngerayain sesuatu yang spesial karena Kaju bilang kakaknya akhirnya punya teman. Sampai di pantai, Kazuhiko malah monolog sendiri sambil natap laut, dia ngebahas filosofi mendalam soal perbedaan baju renang sekolah sama baju renang biasa. Para cewek akhirnya muncul. Ana pakai bikini biru, Chika pakai baju renang sekolah yang polos banget, terus Lemon lari-lari pakai bikini oranye. Waktunya makan siang, Ana duduk di pasir sambil makan yakisoba dengan lahap, pipinya sampai kembung penuh makanan. Lemon yang lagi semangat banget, tiba-tiba narik tangan Kazuhiko buat lari, bikin cowok itu kehilangan keseimbangan dan jatuh nyungsep ke pasir. Shintaro mulai ngasih ide judul novel yang aneh-aneh ke Chika. Chika yang kesel langsung nendang Shintaro sampai cowok itu ngejengkang ke belakang. Lemon balik sambil bawa kantong plastik gede banget, isinya kembang api. Ternyata itu hadiah karena dia menang lomba lari bendera di pantai. Akhirnya Chika memberanikan diri. Dia teriak sambil lari kenceng ke arah laut dan langsung nyebur bikin cipratan air gede banget. Pas BBQ malam-malam, Ana nyaris makan sosis yang masih mentah. Kazuhiko panik dan langsung nahan tangan Ana biar nggak keracunan makanan. Koto main kembang api sambil gaya-gayaan ngerapau mantra sihir ala Harry Potter, sementara yang lain cuma ngeliatin takjub. Tragedi terjadi.
Ana dengan santainya makan daging spesial yang dikasih nama Setsuko sama Kazuhiko. Kazuhiko cuma bisa melongo syok. Kembang api gede yang dipegang Shintaro meledak nggak karuan. Dia langsung meluk Chika buat ngelindungin cewek itu dari percikan api. Di tengah suasana tegang, akhirnya Chika ngungkapin perasaannya. Dia teriak jadilah pacarku ke Shintaro, pas banget kembang apinya nyala lagi. Melanjutkan momen nembak yang super nekat tadi, Chika masih berdiri kaku dengan tangan di dada. Napasnya ngos-ngosan habis teriak. Di depannya, Shintaro sama Koto cuma bisa dia mematung dengan muka syok berat. Shintaro garuk-garuk kepala belakangnya dengan canggung banget. Dia natap Chika sambil bilang kalau ini terlalu mendadak. Sementara Chika cuma nunduk dalam-dalam, gak berani natap balik. Suasana makin kacau pas Koto tiba-tiba emosi. Dia teriak sambil nahan nangis, terus langsung lari kenceng ninggalin Shintaro sendirian di jalan setapak yang gelap. Di toilet umum yang remang-remang, Kazuhiko kaget banget pas pintu salah satu bilik kebuka. Shintaro keluar dari sana dengan muka kusut, terus langsung nyegat Kazuhiko buat minta saran. Pas Shintaro lagi curhat serius, tiba-tiba Ana loncat keluar dari balik tembok. Dia kaget banget dengar rahasia Shintaro sampai keselak ludahnya sendiri dan batuk-batuk heboh sambil megang lehernya. Di tangga kuil yang sepi, pertahanan Koto runtuh. Dia nangis seseguk-seguk di depan Shintaro dan cowok itu langsung meluk Koto erat-erat buat nenangin dia. Kazuhiko sama Ana cuma bisa ngintip dari balik tembok batu dengan muka canggung. Mereka berdua kayak nyamuk yang kejebak nontonin adegan drama romantis secara live. Di tengah jalan hutan yang gelap, Chika tiba-tiba nyodorin kumbang rusa gede banget ke muka Kazuhiko. Matanya berbinar bangga mamerin tangkapannya, sementara Kazuhiko cuma natap datar. Sambil jongkok main kembang api, air mata Chika mulai netes satu persatu. Dia natap nyala api yang makin redup dengan tatapan kosong, bener-bener kelihatan patah hati. Besoknya di ruang komputer, Chika senyum lebar banget ke arah Kazuhiko setelah novelnya berhasil diupload. Dia kelihatan lega campur senang, beda banget dengan kondisinya semalam. Pas Koto bilang bakal baca novelnya, Chika langsung gak kuat nahan emosi. Dia buru-buru nutupin mukanya pakai lengan baju seragam buat nyembunyiin tangisannya di depan seniornya itu. Di kelas, Lemon dengan santainya nyodorin buku gambar ke Kazuhiko. Dia pamerin gambar coret-coret khas anak SD yang warna-warni banget sambil masang muka polos minta tolong di-upload. Kazuhiko nyegat Ana di tangga darurat. Sambil Ana asik ngunyah sandwich, Kazuhiko ngomongin soal total utang makan siang mereka dengan muka serius banget. Ana kelihatan kecewa berat. Dia langsung balik badan dan jalan ninggalin Kazuhiko sendirian di tangga tanpa noleh lagi. Punggungnya kelihatan lesu banget. Kazuhiko kaget pas buka pintu ruang klub dan nemuin Ana lagi berdiri di sana. Mereka berdua diam-diaman sebentar. Suasananya canggung parah sebelum akhirnya Kazuhiko nyoba ngomong. Flashback ke taman sekolah, Sousuke Hakamada berdiri sok keren di depan Kazuhiko. Dia ngomong sambil senyum-senyum sok tahu, ngasih restu buat hubungan Kazuhiko sama Ana yang sebenarnya nggak ada. Ana bener-bener meledak. Sambil nangis kejer, dia lampiasin emosinya dengan mukul-mukul dada Kazuhiko berkali-kali di depan Sousuke yang cuma bisa bengong meliatin drama itu. Ana nyengkrem baju Kazuhiko sambil teriak ke arah Sousuke. Air matanya ngalir deres banget pas dia negasin kalau dia masih suka sama Sousuke dan gak mau diatur-atur kebahagiaannya. Balik ke atap sekolah, Ana ketawa lepas sambil natap Kazuhiko. Angin kencang bikin rambut birunya berantakan, tapi dia kelihatan jauh lebih lega sekarang. Di bawah langit biru yang cerah banget, Kazuhiko sama Ana ngadu kepalan tangan mereka. Itu tanda sepakat kalau mereka bakal jadi sobat yang tertolak mulai sekarang. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kazuhiko lagi duduk santai di toko buku sambil ngeliatin HP-nya. Dia senyum puas banget pas megang novel baru. Ngerasa lega bisa nikmatin sisa liburan musim panas dengan tenang. Baru nyampe rumah, Kaju langsung lari nyamperin kakaknya dengan muka panik parah. Dia heboh banget bilang ada kondisi darurat soal makan siang.
Ternyata daruratnya itu si Ana lagi asyik makan kari di dapur mereka. Dia nyuap makanan santai banget, sementara di meja ada tumpukan kotak misomen yang banyak banget. Kaju ngeluarin buku catatan sama pulpen. Semangat banget mau wawancarai Ana soal profil pribadinya. Tapi Ana malah cuek bebek sambil terus ngunyah acar lobak. Di sekolah, Kazuhiko kaget setengah mati pas nemuin Yumeko tergeletak lemes di lantai dekat vending machine. Cewek itu senderan di mesin minuman dengan tatapan kosong kayak zombie habisan tenaga. Kazuhiko ngebantu minumin air ke mulut Yumeko. Begitu dapat tenaga dikit, Yumeko langsung nempel-nempel ke badan Kazuhiko, bikin cowok itu panik dan risih banget. Di ruang Klub Sastra Indonesia yang penuh tumpukan kardus, Koto lagi ngasih pengumuman ke anggota lain. Chika kelihatan ngintip malu-malu dari balik benteng kardus sambil megang HP-nya. Di lapangan olahraga, Lemon lari kenceng banget ninggalin anak cowok lainnya. Ana sama Kazuhiko nontonin dari pinggir lapangan sambil ngobrolin reuni SMP. Ana tiba-tiba ngeluarin buku yang bersinar silau banget ke arah Kazuhiko. Dia ngoceh soal nerima diri sendiri sambil gaya-gayaan di bawah sinar matahari. Mitsuki nyamperin Kazuhiko di lorong sekolah dengan senyum canggung. Dia nunjukin gelang perak di tangannya, kelihatan agak malu tapi pasrah karena itu hadiah dari pacarnya. Di perpus, Chika gemeteran parah pas nunjukin layar HP-nya ke Kazuhiko. Dia panik banget karena novel isekai romansa yang dia tulis tiba-tiba dapat ranking tinggi di situs web. Kazuhiko buka pintu ruang klub dan kaget banget ngeliat Lemon lagi ganti baju. Lemon langsung teriak heboh sambil nutupin badannya pakai kemeja, padahal dia sebenarnya pakai baju olahraga di dalamnya. Lemon ngikat pita kuning di rambutnya sambil senyum lebar ke arah Kazuhiko. Dia kelihatan santai banget abis insiden ganti baju tadi. Pas lagi sarapan pancake, Kaju natap kakaknya dengan mata berbinar-binar. Dia heboh sendiri nanya-nanya soal teman baru kakaknya yang ternyata si Ana. HP Kazuhiko bunyi notifikasi dari Ana. Kaju langsung ngintip layarnya dan makin heboh. Ngira kakaknya mau pergi kencan berdua sama cewek itu. Akhirnya Kazuhiko beneran duduk sebelahan sama Ana di dalam kereta. Kazuhiko mikir keras sambil ngelihatin Ana, bingung apakah jalan berdua pas liburan gini bisa disebut kencan atau enggak. Di kafe, Ana ngomel panjang lebar sambil minum air putih dengan kasar. Dia kesel banget ngebayangin Mitsuki sama Karen yang mesra-mesraan kayak pengantin baru. Ana sibuk ngarahin kamera HP-nya ke gelas krim soda ijo buat pamer di sosmed. Tapi pas lagi ngeker, matanya melotot kaget ngelihat sesuatu di layar HP-nya. Ternyata di luar jendela, Mitsuki lagi jalan berdua sama Lemon. Ana langsung kaget setengah mati dan buru-buru narik Kazuhiko keluar dari kafe. Tiba-tiba ada cewek misterius pakai kacamata hitam sama masker ngehadang mereka di trotoar. Dia buka maskernya dan ternyata itu Chihaya yang lagi nyamar. Mereka pindah ke kamar Kazuhiko buat ngobrol. Ana malah salfok nempelin tangannya ke poster kain bergambar cewek anime di dinding kamar Kazuhiko. Chihaya duduk di meja bundar, ngejelasin kalau dia curiga Mitsuki selingkuh. Ana sama Kazuhiko dengerin dengan serius sambil minum teh. Di luar stasiun, Chihaya ngeluarin alat pelacak GPS canggih buat nyari posisi Mitsuki. Dia mimpin jalan dengan gaya detektif profesional banget, bikin Kazuhiko sama Ana cuma bisa ngikutin pasrah. Di toko buku, Chihaya ngelus sampul buku kulit warna coklat dengan tatapan lembut banget. Dia cerita ke Kazuhiko kalau Mitsuki punya mimpi kerja di dunia perbukuan. Pas lagi ngumpet di balik tirai ruang ganti, tiba-tiba tirainya dibuka sama Mitsuki. Suasana langsung canggung parah pas Mitsuki nungguin pacarnya sama Kazuhiko lagi dempet-dempetan di situ. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, sekarang Mitsuki lagi nyidang Kazuhiko di depan stasiun. Mukanya serius banget minta penjelasan kenapa Kazuhiko bisa jalan bareng Chihaya. Ternyata cuma salah paham. Mitsuki ngaku kalau dia cuma minta saran asmara ke Lemon karena ini pacar pertamanya, makanya mereka sering kelihatan berduaan. Mitsuki malah salah tangkep lagi. Dia ngira Kazuhiko naksir cewek lain di klub sastra. Sambil gaya sok cool, kacamata bersinar, dia ngajak buat jalan-jalan bareng rame-rame biar Kazuhiko bisa PDKT. Hari H jalan-jalan tiba.
Ana udah standby sambil selfie-selfie cantik pakai dress putih. Gak lama kemudian, Mitsuki datang bareng Chihaya, disusul Lemon yang lari-lari kecil nyamperin mereka. Mereka sampai di Museum Sumber Daya Bawah Tanah. Ana awalnya protes karena tempatnya nggak Instagramable, tapi matanya langsung berbinar pas lihat batu mika gede di etalase. Di dalam museum, Lemon ngomong ke Kazuhiko kalau dia sadar posisinya. Dia bilang nggak mau ganggu hubungan Mitsuki dan rela cuma jadi tim hore doang. Pas mau masuk planetarium, Mitsuki malah ngajak Lemon buat nonton bareng mereka bertiga. Lemon kelihatan kaget dan agak ragu buat ngeiyain ajakan itu. Lemon akhirnya ngegas lih. Dia nolak ajakan itu dan nyuruh Mitsuki buat fokus nemenin pacarnya Chihaya berduaan aja. Dia bahkan sampai dorong badan Mitsuki biar ngejauh. Suasana pecah. Mitsuki malah mau ngejar Lemon yang lari, tapi kakinya dipeluk erat sama Chihaya yang nangis-nangis mohon jangan ditinggalin. Mitsuki cuma bisa minta maaf terus lari ninggalin Chihaya yang ambruk di lantai. Kazuhiko nggak tinggal diam. Dia langsung lari kenceng keluar gedung buat nyusul Lemon. Napasnya ngos-ngosan, tas akhirnya dia nemuin Lemon lagi berdiri sendirian di halte bus. Di halte bus pas senja, Lemon cerita dongeng sedih tentang gadis pelari dan pangeran kutu buku. Matanya berkaca-kaca pas dia ngomong kalau si gadis nggak bisa ikut pangeran ke istana. Bus datang, Lemon langsung naik sambil senyum maksa ke arah Kazuhiko. Pintu bus ketutup, dan Kazuhiko cuma bisa ngeliatin bus itu jalan ngejauh bawa Lemon pergi. Malamnya, Chihaya nemuin Kazuhiko di taman. Dia duduk di bangku taman sambil nunduk sedih, ngerasa bersalah karena sikapnya yang setengah-setengah bikin semuanya jadi kacau. Sebelum pergi, Chihaya nyerahin sebuah transceiver hitam ke Kazuhiko. Dia minta tolong Kazuhiko buat ngurus masalah Lemon, terus lari pergi sambil nangis. Kazuhiko dapat telepon dari Koto. Koto ngasih info kalau Lemon kabur ke rumah neneknya di pegunungan dan nyuruh Kazuhiko siap-siap buat misi penjemputan besok. Besoknya, tim penyelamat udah kumpul di rest area. Chika lagi sibuk milih oleh-oleh selai seres, sementara Koto nyamperin mereka dengan gaya santainya. Chika sama Koto malah debat nggak jelas soal posisi selai di keranjang. Chika ngotot kalau yang seme harus di kiri, bikin Kazuhiko cuma bisa geleng-geleng kepala lihat kelakuan mereka. Koto makin jadi, dia ngejelasin filosofi cinta yang menyakitkan pakai selai pedas. Chika langsung antusias banget dengar penjelasan aneh itu, sampai matanya berbinar. Perjalanan nggak mulus, mobil mereka nyasar di jalan pegunungan. Koto nepiin mobil sambil nelpon minta petunjuk arah lagi, karena GPS-nya nyaco. Sambil nunggu, mereka main di sungai. Ana pose-pose cantik minta difotoin Kazuhiko. Chika malah sibuk sendiri nyari kepiting sungai di bebatuan. Ternyata, Ana udah nyolong start duluan. Dia lagi asik berendam di bathtub mewah villa neneknya Lemon sambil video call pamer ke yang lain. Akhirnya, mereka semua disambut sama neneknya Lemon di depan rumah kayu yang gede banget. Lemon juga keluar nyambut mereka dengan senyum lebar. Malamnya, mereka pesta sushi gede-gedean. Ana makannya lahap banget sampai pipinya gembung, sementara Chika kelihatan takut-takut mau coba makan telur ikan. Di tengah keramaian itu, Kazuhiko natap Lemon yang lagi ketawa ketiwi. Dia sadar kalau senyum Lemon itu cuma topeng buat nutupin perasaannya yang sebenarnya lagi hancur. Melanjutkan malam yang panjang, Kazuhiko lagi minum air di dapur yang gelap gulita. Tiba-tiba, Ana muncul dengan muka bantal dan rambut agak berantakan, bikin kaget aja. Mereka duduk sebelahan di sofa ruang tengah. Ana kelihatan kesel banget bahas soal Chihaya yang ngetes Mitsuki. Dia nggak terima cara mainnya yang manipulatif gitu. Ana mutusin buat nggak ikut campur lagi. Dia nepuk tangannya sekali, tanda case closed. Terus bilang kalau Lemon, Mitsuki, sama Chihaya itu sama-sama payah dalam urusan perasaan. Kazuhiko jalan sendirian ke hutan gelap dekat kuil. Di sana dia nyorotin senternya dan nemuin Lemon yang lagi berdiri sendirian di tengah kegelapan. Lemon akhirnya tumpah juga tangisnya. Dia jongkok sambil nutupin muka, ngaku kalau dia pernah punya pikiran jahat berharap Mitsuki putus biar dia bisa masuk. Besok paginya di parkiran, Ana yang pakai dress biru muda nyadar sesuatu. Ternyata kaos putih yang dipakai Kazuhiko itu punya dia yang kekecilan pas mau dipinjemin ke Lemon. Mereka pamitan sama neneknya Lemon yang ramah banget. Si nenek senyum sambil ngeliatin Kazuhiko, ngira dia teman dekatnya Lemon.
Di stasiun kereta yang cerah, Chihaya yang pakai topi jerami nyamperin Lemon. Dia minta waktu sebentar buat ngobrol berdua sebelum kereta datang. Chihaya senyum misterius sambil narok jari telunjuknya di bibirnya. Dia minta Lemon buat ngerahasiain obrolan mereka barusan dari Kazuhiko. Malamnya, Kazuhiko nemuin Lemon di toko buku. Cewek itu masih pakai kaos olahraga sekolah lengkap dengan handuk di leher. Katanya sih abis lari. Mereka jalan ke taman bermain sekolah yang sepi. Di sana, Mitsuki udah nungguin sambil berdiri kaku dekat ayunan ban, siap buat ngobrol serius. Lemon sama Mitsuki duduk sebelahan di tumpukan ban bekas. Mereka mulai nostalgia, ingat-ingat masa kecil pas Lemon jatuh dari ayunan dan Mitsuki nemenin dia. Suasananya jadi melo banget. Mitsuki akhirnya ngaku kalau dulu dia sebenarnya suka sama Lemon, tapi baru paham arti perasaan itu setelah pacaran sama Chihaya. Mata Lemon berkaca-kaca dengar pengakuan itu. Dia senyum lega sambil nahan tangis, bilang kalau tahu perasaannya berbalas aja, udah bikin dia bahagia banget. Lemon berdiri ngebelakangin Mitsuki. Dengan suara tegar, dia ngasih pesan terakhir buat cowok itu supaya nggak ngelepasin Chihaya. Mitsuki nyamperin Kazuhiko di gerbang sekolah. Cowok kacamata itu bilang terima kasih, dan secara resmi ngaku kalau dia nganggap Kazuhiko sebagai teman. Kazuhiko jalan nganterin Lemon pulang. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, bayangan tangan mereka di aspal kelihatan hampir bersentuhan pas Lemon minta satu permintaan egois. Pagi harinya di rumah, Kaju lagi ngerapihin kerah baju seragam kakaknya. Dia senyum manis banget nyemangatin Kazuhiko yang masih setengah sadar. Di jalan ke sekolah, Kazuhiko ketemu Chihaya. Cewek itu ngaku sambil senyum kalau alat pelacak yang dia pasang sebenarnya baterainya cuma tahan beberapa hari doang. Lemon gabung sama mereka dengan ceria, terus Mitsuki juga datang. Anehnya, Mitsuki sama Lemon malah asik ngobrol akrab banget, bikin Kazuhiko sama Chihaya bengong di belakang. Di tangga sekolah, Ana nyegat Kazuhiko dengan muka panik. Dia curhat kalau postingan medsosnya bikin orang-orang ngira dia punya pacar beneran. Dengan muka tanpa dosa, Ana minta tolong Kazuhiko buat minjemin Mitsuki. Dia ngayal kalau Mitsuki bakal jadi pacar pura-pura yang sempurna buat ngutupin kebohongannya. Melanjutkan hari-hari sekolah yang damai, Koto dan Shintaro lagi sibuk bersih-bersih halaman sekolah sambil ngobrol serius. Sementara Kazuhiko cuma ngeliatin mereka dari balik jendela kelas dengan tatapan datar. Pas Kazuhiko lagi cuci tangan di wastafel, Shintaro nyamperin Kazuhiko dengan gaya sok asik. Dia mulai ngomongin soal Komari yang katanya udah mencium baunya, bikin Kazuhiko bingung parah. Kazuhiko nyoba buka pintu ruang klub sastra yang gelap gulita. Tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul sosok cewek serem yang jalan sempoyongan kayak hantu. Panik tingkat dewa, Kazuhiko sama Komari langsung banting pintu buat nutup lagi. Tapi si cewek misterius itu malah kejepit di tengah pintu sambil mengerang ngeri. Ternyata itu Yumeko yang lagi pakai kostum perawat seksi tapi berantakan. Dia nyerahin amplop surat izin klub ke Kazuhiko dengan gaya lemes banget kayak orang kurang darah. Di bangku taman, Shintaro sama Koto ngumumin kalau mereka bakal pensiun dari klub. Mereka nunjuk Komari jadi ketua baru, bikin Komari langsung syok berat. Koto mulai ngasih wejangan super detail ke Kazuhiko soal cara ngurus Komari. Dia wanti-wanti banget soal Komari yang lebih suka puding daripada es krim dan benci daun bawang ijo. Di kamar, Kaju dengan lancangnya bajak HP kakaknya. Dia girang banget pas baca pesan dari Ana soal ketemuan di tangga darurat, mikirnya itu kode kencan. Di tangga sekolah, Ana dengan santainya minta bekal Kazuhiko. Tanpa nunggu lama, dia langsung nyomot telur gulung kornet dari kotak bekal Kazuhiko sambil senyum lebar. Pas lagi jalan di area pertokoan, mereka papasan sama Komari. Komari langsung curiga dan nuduh Kazuhiko pacaran sama Ana karena sering barengan. Mereka mampir ke kafe kue. Ana pesen kue mahal, sementara Komari cuma diam karena nggak punya duit. Akhirnya, Kazuhiko beliin kue coklat buat Komari, bikin matanya langsung berbinar. Ana ngambek karena Kazuhiko pilih kasih. Pas Kazuhiko mau jelasin, Ana langsung nendang kaki Kazuhiko di bawah meja kenceng banget. Balik ke ruang klub,
Ana ngusulin ide sastra makanan. Dia pengen bikin pameran makanan yang muncul di novel, tapi ujung-ujungnya cuma pengen makan enak doang. Di ruang masak, Lemon tiba-tiba muncul dan nyicipin kue buatan Komari. Dia langsung teriak kegirangan karena rasanya enak banget, bikin Komari tersipu malu. Mereka nemuin Konami lagi tepar di lantai gudang penuh kardus. Pas diminta jadi pembimbing klub, dia malah ngeluh males-malesan. Kazuhiko jalan-jalan sama Kaju di pasar lokal. Kaju nyuapin kakaknya sampel makanan sambil senyum manis banget, bener-bener ada idaman. Tiba-tiba pintu klub kebuka, dan Sayo masuk dengan gaya elegan pakai jas lab. Dia ngenalin diri sebagai pembimbing baru klub sastra dengan senyum misterius. Kazuhiko udah hafal kebiasaan Komari. Dia nungguin di wastafel lorong sekolah, dan bener aja, Komari muncul buat minum air keran. Kazuhiko nyodorin pulpen ke Komari buat tanda tangan dokumen. Komari kelihatan pucat dan gemeter pas nulis di tembok. Kazuhiko mulai ngitung waktu tempuh ke kelas pakai rumus matematika di kepalanya, cuma biar bisa jalan bareng sama Komari lebih lama dikit aja. Di ruang OSIS, Kazuhiko ngeliatin nama tag Tiara. Tiara salah paham, langsung nutupin dadanya sambil teriak nuduh Kazuhiko mesum. Hibari, sang ketua OSIS, nerima dokumen Kazuhiko. Dia deketin wajahnya ke Kazuhiko sambil ngasih peringatan tajam biar nggak bikin malu sekolah. Melanjutkan persiapan festival, suasana sekolah lagi sibuk banget. Banyak murid lagi nyecat papan sama bikin bunga kertas di halaman sekolah. Sementara Kazuhiko jalan santai ngeliatin kesibukan di sekitarnya. Tiba-tiba, ada cewek yang bawa tumpukan kardus kepleset di tangga. Refleks Kazuhiko jalan. Dia langsung nangkep cewek itu, tapi posisinya malah bikin wajahnya nyungsep pas di dada si cewek. Ternyata itu Karen. Kazuhiko sempat bengong sebentar ngerasain sensasi empuk di mukanya sebelum akhirnya sadar sama posisi mereka yang super awkward. Abis insiden itu, mereka ngobrol bentar di lorong. Karen senyum ramah banget sambil ngucapin makasih karena udah ditolongin bawain barang. Karen ngedipin mata sambil senyum lebar. Efeknya silau banget sampai keluar aura bling-bling. Kazuhiko sampai harus nutupin mata saking silaunya lihat pesona Karen. Di perpustakaan, Kazuhiko nyamperin Chika yang lagi sibuk sama laptopnya. Dia ngeluarin bungkusan kacang gula buat dicicipin sama Chika. Kazuhiko ngasih kue bolu ceri buatannya. Chika langsung nyomot kue itu, matanya berbinar pas lihat pola marmer di kuenya yang kelihatan enak banget. Pas lagi jalan di mall, Chika panik dan langsung jongkok sembunyi di balik rak buku. Ternyata Koto sama Shintaro lagi lewat berduaan di eskalator. Chika duduk lesu sambil ngaduk minumannya. Dia curhat ke Kazuhiko soal perasaannya yang campur aduk lihat kedekatan senior-seniornya itu. Balik ke sekolah, Karen pamer kostum suku busnya yang cukup terbuka. Dia pose nyeremin tapi malah kelihatan imut di depan Kazuhiko yang lagi bawa labu. Lemon muncul dengan kostum mumi yang cuma lilitan perban doang. Kazuhiko langsung kaget dan nyuruh dia nutupin perutnya yang terekspos. Ana nggak mau kalah. Dia muncul pakai kostum hantu Jepang lengkap sama segitiga di kepala. Loncat-loncat nakutin Kazuhiko. Di ruang cetak, tiba-tiba tumpukan buku jatuh berantakan. Chika ambruk karena kecapean begadang ngerjain naskah pameran. Chika kebangun di kamarnya dan langsung teriak histeris pas lihat Kazuhiko duduk di samping kasurnya. Dia panik banget, sadar dia pakai piyama. Adik-adiknya Chika ngintip dari balik pintu dengan muka penasaran. Kazuhiko cuma bisa senyum canggung, ngejelasin kalau dia cuma teman kakaknya. Suasana jadi serius, Kazuhiko nawarin diri buat bantu nyelesain sisa kerjaan Chika, biar dia bisa istirahat total besok. Besok paginya, Kazuhiko cuci muka di wastafel sekolah, nyiapin diri buat hari yang panjang, ngurusin pameran sendirian. Pas masuk kelas, ternyata Lemon, Ana, dan teman-teman lain udah nungguin. Mereka semua siap bantuin Kazuhiko nyelesain pameran. Mereka semua numpukin tangan di tengah lingkaran. Kazuhiko mimpin sorakan semangat, dan semuanya teriak, "Oh, barang-barang buat mulai kerja." Chika kebangun sore harinya dan ngecek HP.
Dia senyum lega, baca pesan dari Kazuhiko kalau persiapan pameran udah beres semua. Di ruang pameran, Ana yang lagi rebahan santai di tatami nyodorin onigiri ke Kazuhiko. Kazuhiko kaget dikira buat dia, padahal Ana cuma pamer doang. Ana mulai ngomong serius soal perasaan Chika. Dia ngejelasin gimana Chika berusaha move on, tapi tetap ngehargain kenangannya. Ana deketin wajahnya ke Kazuhiko. Suasananya jadi agak romantis. Tapi Kazuhiko langsung ngerusak momen dengan nunjuk ke arah celah pintu, tempat Sayo lagi ngerekam mereka diam-diam. Melanjutkan hari baru di pagi festival, Kaju bangun dari kasur tingkatnya, terus ngerapihin pita seragamnya di depan cermin sambil siap-siap berangkat. Pas Kaju keluar rumah, ternyata Koto udah nungguin di dalam truk pick-up putih, siap nganterin dia sambil megang buku di tangan kirinya. Koto dengan santainya mamerin sampul doujinshi BL ke arah Kaju. Kaju langsung panik dan berusaha ngerebut buku itu, sampai truknya oleng dikit. Di ruang OSIS, Yumeko yang pakai kostum suster zombie penuh darah palsu, lagi nempel-nempel manja ke Tiara yang pakai kostum maid kucing. Kazuhiko masuk ke ruang klub sastra, dan ngelihat Chika lagi berdiri nungguin. Chika kelihatan agak malu-malu pas ngucapin terima kasih ke dia. Tiara berdiri di podium ngasih pengumuman pembukaan festival. Terus balon-balon warna-warni diterbangin ke langit biru. Seorang anak kecil datang ke stan klub sastra. Kazuhiko jongkok buat ngelayanin anak itu, sambil Chika nyiapin hadiah kue di meja. Koto datang buat inspeksi stan. Dia kibasin rambut panjangnya dengan gaya dramatis, sambil nggodain Kazuhiko soal pembubaran klub. Tiara dan Yumeko mampir ke stan klub sastra. Tiara kaget banget pas tahu kalau Koto nggak bakal pakai kostum pangeran kayak yang dijanjikan. Di halaman sekolah, Sosuke yang pakai kostum vampir lagi ngendong Karen yang pakai kostum sucubus sambil akting mesra di depan penonton. Konami mampir ke stan sambil ngunyah kacang. Dia nunjuk-nunjuk Kazuhiko sambil nanya apa dia punya kakak cowok buat dijodohin sama adiknya. Tiba-tiba Ana muncul di balik pintu pakai kostum hantu putih dengan hiasan kepala segitiga, bikin Chika kaget setengah mati. Ana makan sate dango dengan lahap sampai pipinya kembung. Terus dia ngusir Kazuhiko dan Chika biar mereka bisa jalan-jalan nikmatin festival. Kazuhiko dan Chika duduk sebelahan di bangku taman sambil makan mie udon. Suasananya agak canggung. Chika makan pelan-pelan sambil ngelirik Kazuhiko. Kazuhiko nyaranin Chika manggil dia kakak biar nggak dikira pacaran. Chika langsung keselak kuah udonnya dan batuk-batuk parah. Seorang cewek asing nyamperin Chika dan muji naskah pamerannya. Dia megang tangan Chika dengan antusias banget karena nemu temen sesama Fujoshi. Lemon yang pakai topeng dan baju lari nemuin Takahashi di lapangan. Dia nantang Takahashi lomba lari dengan taruhan nonton film bareng. Balapan dimulai. Lemon lari kenceng banget. Tapi pas deket garis finish, dia malah keserimpet pita dan jatuh guling-guling di tanah. Di panggung drama luar udara, Ana yang masih pakai kostum hantu lagi akting mati di pelukan cowok pirang dengan sangat dramatis. Kaju ngintip dari balik rak sepatu sambil megang kamera. Diam-diam ngambil foto kakaknya dari jauh. Sore harinya di ruang klub, Shintaro berdiri di depan anggota klub sambil senyum lebar, ngucapin terima kasih karena pamerannya sukses besar. Di luar gedung pas matahari terbenam, Koto ngobrol serius sama Kazuhiko. Dia minta tolong Kazuhiko buat terus dukung Chika ke depannya. Koto ngeluarin rokok coklat, terus Kazuhiko nyalain rokok coklat itu pakai korek api mainan. Koto senyum tipis sambil natap langit sore. Kazuhiko nemuin Chika sendirian di ruang kelas yang udah sepi. Chika natap papan tulis kosong dengan tatapan sedih. Chika mulai curhat sambil nunduk, suaranya gemeter. Dia ngaku lega bisa ngungkapin perasaannya hari ini meski akhirnya tetap sedih. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, Chika berdiri kaku di ruang klub sambil megang kertas naskah. Suaranya gemeteran parah pas dia nyoba latihan pidato buat rapat ketua. Kazuhiko yang duduk di depannya nawarin diri buat gantiin tugas itu,
tapi Chika langsung nolak keras sambil ngeremes kertas di tangannya. Pintu ruang klub kebuka, terus Ana masuk santai banget ngunyah roti. Dia motong pembicaraan mereka yang tegang dengan muka tanpa dosa. Mereka pindah ke kebun binatang buat latihan mental. Apesnya, Chika malah tenggelam di tengah kawanan domba yang ngerumunin dia karena bawa makanan. Chika teriak histeris minta tolong sambil ngangkat tangan tinggi-tinggi. Tapi Kazuhiko sama Ana cuma ngeliatin dolang dari balik pagar. Sekarang, mereka pindah ke taman yang sepi. Chika nyoba baca naskahnya lagi di depan Kazuhiko, tapi tetap aja, dia gagap dan gak lancar sama sekali. Kazuhiko motong omongan Chika lagi. Dia maksa buat ngambil alih tugas laporan itu, karena ngerasa Chika nggak bakal sanggup. Pertahanan Chika runtuh. Dia nunduk sambil nangis, teriak kalau sebenarnya dia nggak mau jadi ketua, terus lari ninggalin Kazuhiko sendirian. Ana balik lagi sambil bawa churros di kedua tangannya. Dia bingung ngelihat Kazuhiko duduk sendirian dengan muka nyesel di bangku taman. Mereka lanjut ngobrol di kedai udon. Sambil makan, Ana nyeramahin Kazuhiko panjang lebar soal gimana caranya ngertiin perasaan cewek. Malamnya, pas hujan deres, Kazuhiko jalan pulang sambil payungan bareng adiknya, Kaju, yang ngasih nasihat bijak soal hubungan. Besoknya, di lorong sekolah, Yumeko tiba-tiba muncul dari balik jendela kayak hantu, bikin kaget Kazuhiko sama Ana yang lagi nyari Chika. Di ruang rapat OSIS, Chika berdiri gemeteran di depan para ketua klub lain. Mukanya pucat banget pas giliran dia harus ngasih laporan. Saking gugupnya, kertas di tangan Chika jatuh berantakan ke lantai. Dia mulai hyperventilasi, napasnya sesek banget saking paniknya. Pintu ruang rapat kebuka kasar. Kazuhiko masuk dengan napas ngos-ngosan, langsung motong pembicaraan dan ngaku-ngaku kalau dia ketua klub sastra. Chika yang kaget campur kesel, langsung ngelempar botol air mineral yang dia pegang ke muka Kazuhiko. Airnya muncrat ngebasahin muka cowok itu. Di lorong sekolah, Chika yang udah agak tenang ngasih kue kanele ke Kazuhiko sebagai tanda damai, meski mukanya masih cemberut. Sorenya di tangga darurat pas sunset, Kazuhiko baca pesan panjang dari Chika di HP-nya. Mukanya kelihatan sadar kalau selama ini dia salah paham. Chika ternyata duduk di tangga paling atas sambil megang HP. Mukanya merah padam pas Kazuhiko nyamperin dia buat ngomong langsung. Tiba-tiba, Lemon dan Ana loncat keluar dari persembunyian dan langsung nyekok leher Kazuhiko dari belakang sambil ketawa-tawa. Di atap sekolah pas malam, Chika nunjuk muka Kazuhiko dan nuntut dia buat tanggung jawab jadi ketua beneran karena udah ngomong sembarangan tadi. Melanjutkan interaksi mereka, Ana lagi duduk di tangga sambil ngunyah roti melon gede banget. Dia ngeluh soal dirinya yang mungkin terlalu imut, sementara Kazuhiko cuma duduk diam di sebelahnya sambil megang minum. Ana mulai ngomel panjang lebar soal teman lamanya yang ngajak main, terus dia nyalahin Kazuhiko. Mukanya langsung berubah kesel banget pas dia teriak kalau masalah pacar pura-puranya belum kelar. Ana bikin pose bingkai foto pakai jari-jarinya di depan muka Kazuhiko sambil senyum licik maksa dia buat setuju sama rencana rahasia mereka. Pindah ke ruang klub, Ana duduk di ujung meja curhat ke Lemon dan Chika. Lemon sama Chika cuma ngangguk-ngangguk simpati dengerin rencana pacar palsu itu. Kazuhiko berdiri di depan papan tulis, ngejelasin rencana kancan palsu dengan gaya serius banget, lengkap sama gerakan tangan yang dramatis. Di kelas lain, Konami lagi ngangguk di depan papan tulis. Dia ngepalin tangan sambil teriak frustrasi soal standar cowok yang udah dia turunin tapi tetep nggak dapat pacar. Kazuhiko ngayal situasi horor di lorong merah. Dia ngelihat cewek bawa bungkusan berdarah, terus matanya melotot kaget pas sadar isi bungkusan itu mungkin potongan tubuh. Sayo muncul di lorong sekolah yang gelap, nyerahin amplop tiket ke Kazuhiko sambil senyum misterius sebelum pergi ninggalin dia yang bingung. Di kamar, Kaju nempel banget ke punggung Kazuhiko, natap curiga sambil nanya-nanya soal rencana kakaknya besok. Mereka nyampe di Nonhoi Park. Ana, Lemon, sama Chika udah nungguin Kazuhiko di depan gerbang taman hiburan. Ana dengan bangganya ngeluarin duit 10.000 yen dari dalam bajunya.
Kazuhiko, Lemon, sama Chika langsung melongo kaget ngelihat duit segitu banyak. 違いますけど、この Ana selfie bareng patung badak, terus lanjut nyetir go-kart dengan muka serius banget, sementara Kazuhiko duduk pasrah di sebelahnya. Di wahana cangkir putar, Lemon muterin setirnya kenceng banget. Chika yang duduk di sebelahnya langsung pusing 7 keliling sampai mukanya pucat. Kaju ternyata nguntik dari semak-semak pakai helm tentara. Dia lagi ngawasin kakaknya sambil megang HP buat laporan. Di Museum Dinosaurus, Ana nyuruh Kazuhiko berpose natural buat difoto. Padahal niatnya cuma mau ngambil backgroundnya doang. Kaju yang lagi ngumpet langsung edit foto Kazuhiko barusan, nempelin foto dirinya sendiri di situ biar kelihatan kayak lagi kencan berdua. Di area jajanan, Ana nyuapin onigiri daging ke mulut Kazuhiko. Pas lagi momen tiba-tiba Sayo sama Konami lewat dan ngeliatin mereka dengan tatapan yang aneh. Ana mulai ngarang cerita lagi di depan toko oleh-oleh, bilang pacarnya kerja di luar negeri dan jago nembak, bikin Kazuhiko cuma bisa geleng-geleng kepala. Ana megang boneka anjing laut putih, terus lanjut ngehalu soal pacarnya yang beli oleh-oleh buat temen cewek di share house. Di dalam biang lala pas senja, Kazuhiko ngomong serius ke Ana kalau dia nggak perlu maksa cari pacar. Ana cuma natap dia kaget dengar omongan itu. Suasana jadi hening, terus Ana pelan-pelan megang tangan Kazuhiko yang ada di bangku. Mereka diam-diaman sambil muka Ana merah padang. Dari kejauhan di kafe, Sayo lagi ngintip pakai teropong binokular ke arah biang lala. Sementara Konami di sebelahnya cuma bisa minum bir dengan muka capek. Pas turun dari biang lala, Ana ngecek sisa saldo di HP dan sadar duitnya habis total. Mukanya langsung panik banget. Lemon sama Chika tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ternyata mereka juga habis naik biang lala dan langsung ngajak selfie bareng Kazuhiko dan Ana yang masih syok.